Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan merupakan salah satu bulan mulia dalam Islam. 5 hari dari bulan ke-8 kalender Hijriah begitu sangat istimewa. Ibadah yang dikerjakan selama bulan ini juga diberi ganjaran berupa pahala yang berlipat ganda. Keistimewaan Ramadan bukan hanya pada pahalanya yang berlipat. Dalam bulan ini terdapat malam yang disebut lebih baik daripada malam 1000 bulan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Menurut sebagian ulama, Lailatul Qadar biasanya jatuh pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kaum muslimin sangat dianjurkan untuk meraih keberkahan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Merujuk berbagai sumber, saya telah merangkum berbagai informasi mengenai malam Lailatul Qadar, mulai dari pengertian, tanda-tanda, hingga keutamaannya. Sebelum melihat bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, sahabat harus tahu pengertiannya terlebih dahulu. Istilah Lailatul Qadar sendiri terdiri atas 2 kata, yakni Lail atau Lailah dan Qadar. As-Salam dalam menuai hikmah Ramadan dan keistimewaan Lailatul Qadar menjelaskan, kata Lail atau Lailah memiliki arti malam hari. Sementara itu, Qadar bisa merujuk pada ukuran atau ketetapan. Dalam hal ini, jika ditinjau secara etimologis, Lailatul Qadar dapat didefinisikan sebagai malam ketika Allah menetapkan perjalanan hidup manusia. Sementara itu, secara terminologis, pengertian Lailatul Qadar adalah malam yang agung ataupun malam yang mulia. Hal serupa juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Misteri Lailatul Qadar, karya Abu Ibrahim Al-Maqdisi, bahwa malam Ramadan tersebut diberi nama Lailatul Qadar karena memiliki kemuliaan sebagaimana makna dari kata Qadar itu sendiri. Berdasarkan surat Al-An'am ayat 91, Allah menetapkan takdir untuk 1 tahun pada malam itu, dan ibadah yang dikerjakan pada malam itu memiliki qadar atau takaran yang tinggi. Masih ada banyak lagi definisi Lailatul Qadar dari berbagai ulama. Namun, berdasarkan penjelasan tadi, dapat sahabat ketahui bahwa Lailatul Qadar bisa berarti malam kemuliaan atau malam penetapan atau keputusan. Dibanding malam-malam di bulan Hijriah lainnya, malam Lailatul Qadar merupakan salah satu yang cukup banyak disebutkan di hadis. Begitu pula surat dalam Al-Quran, dan surat Al-Quran yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar adalah surat ke-97, yaitu surat Al-Qadar. Dalam kelima ayat ada di dalamnya dijelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Selengkapnya, berikut bacaan surat Al-Qadar ayat 1 beserta terjemahannya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr khairum min alfi syahr tanzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya atau Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Di samping itu, pada awal surat Ad-Dukhan, sahabat juga dapat mengetahui bahwa Lailatul Qadar merupakan malam yang diberkahi. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin, inna kunna muzirin, fiha yufraku kullu amrin hakim, amra min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik, innahu huwas sami'ul alim, rabbis samawati wal ard, wa ma bainahuma in kuntum mukinin, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya, artinya, Hamim, demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang-orang yang meyakini. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 1-4. Lailatul Qadar menjadi salah satu malam spesial bagi umat Islam. Namun, apa yang istimewa dari malam tersebut? Dilansir dari Rumasyah dan Detik Hikmah, berikut keutamaan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam penuh keberkahan.
Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 2-3. Yang kedua, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesungguhnya kami telah menurunkannya atau Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Yang ketiga, malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran menjadi salah satu mukjizat terbesar yang diterima oleh Rasulullah SAW. Kitab suci tersebut, begitu pula dengan kitab-kitab sebelumnya, diturunkan pada bulan Ramadan. Hal tersebut bisa diketahui dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Quran Al-Azim ayat 403 juga mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tersebut secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Yang keempat, malam penuh keselamatan, di mana setan tak mampu berbuat apa-apa. Apakah sahabat tahu jika malam Lailatul Qadar memiliki sifat salam? Hal itu seperti yang disebutkan dalam ayat terakhir surat Al-Qadar, Salamun hiya hatta matla'il fajar, yang artinya sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 5. Menurut penafsiran Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Lailatul Qadar dengan kesejahteraan dan keselamatan. Pasalnya, pada malam tersebut, setan tidak mampu berbuat buruk ataupun mengganggu manusia. Ada pula yang mengartikan bahwa keselamatan malam Lailatul Qadar berupa diselamatkannya orang-orang yang taat kepada Allah dari hukuman maupun siksa. Yang kelima, malam turunnya Jibril alaihissalam beserta malaikat-malaikat lainnya. Saat Lailatul Qadar, para malaikat turun ke langit dunia. Begitu pula dengan penghulu mereka atau Jibril. Firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 4 yang berbunyi, Tanzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, yang artinya pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Halaman Rumasyah menjelaskan, turunnya malaikat ke dunia menandakan bahwa Allah juga menurunkan berkah dan rahmat-Nya. Yang keenam, malam ketika dosa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain diliputi oleh keberkahan dan kesejahteraan, Lailatul Qadar juga menjadi kesempatan bagi manusia untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Yang ketujuh, malam pencatatan takdir tahunan. Pada ayat keempat surat Ad-Dukhan sebelumnya, Lailatul Qadar menjadi momen dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Menurut tafsiran Ibnu Katsir, penulisan takdir dalam setahun, mulai dari ajal hingga rezeki, akan dirinci dalam Lauhul Mahfuz. Imam Nawawi juga menjelaskan, Allah akan memperlihatkan takdir-takdir tersebut kepada para malaikat untuk mereka melakukan tugas yang diperintahkan kepada mereka. Dan ciri-ciri malam Lailatul Qadar, wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti kapan dan terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam terakhir Ramadan. Kendati demikian, dalam sejumlah hadis, Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan ciri-ciri maupun tanda-tanda yang dapat dicermati oleh kaum muslimin. Berdasarkan buku Sholat Tarawih, Itikaf, dan Lailatul Qadar oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan, Ali Abdul Hamid, dan berikut ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Yang pertama, pagi harinya tidak panas atau menyilaukan. Dari Ubay, Rasulullah bersabda, pagi hari atau dari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi. Hadis riwayat Muslim 762. Yang kedua, malam yang cerah
serta tidak panas maupun dingin. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas, dan tidak juga dingin. Dan keesokan harinya, cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan. Tayalasi 349, Ibnu Khuzaimah nomor 231, Bazar nomor 486, sanadnya Hasan. Yang ketiga, terjadi di akhir bulan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, kami menyebutnya malam Lailatul Qadar di sisi Rasulullah. Beliau bersabda, siapa di antara kalian yang ingat ketika terbit bulan seperti Siki Jafna? Hadis riwayat Muslim. Maksud dari Siki Jafna adalah bejana setengah, di mana Sik berarti setengah dan Jafna adalah bejana. Terkait hal ini, Al-Qadi Iyad menerangkan, hadis tersebut menjadi syarat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada akhir bulan. Ini karena rembulan baru muncul dalam kondisi seperti Siki Jafna di penghujung bulan. Cara mendapatkan Lailatul Qadar dengan segala keutamanya sangat dianjurkan agar setiap muslim meraih keberkahan malam Lailatul Qadar. Salah satu kiat yang dapat dilakukan untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan ibadah. Ada banyak amalan ibadah yang bisa dikerjakan selama malam yang mulia ini, mulai dari sholat, membaca Al-Quran, hingga berzikir. Namun, amalan paling utama pada Lailatul Qadar adalah sholat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Sholat yang dimaksud di sini bisa saja qiyamul lail ataupun bahkan sholat wajib isya dan subuh. Ini berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 656 dan Tirmizi nomor 221. Di samping itu, kaum muslimin juga disunahkan untuk membaca doa malam Lailatul Qadar. Ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma. Rasulullah mengatakan, berikut doa yang dapat dibacakan pada malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya artinya, ya Allah, Engkau Maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf atau menghapus kesalahan. Karenanya, maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3850. Sahabat yang beriman, semoga Allah mengizinkan kita semua menjadi salah satu yang mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, yakni umat muslim, dan tidak diberikan kepada umat lainnya, ialah adanya hitungan pahala yang berlipat ganda. Dalam syariat Islam, orang yang melakukan kebaikan satu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Dan sebaliknya, apabila dia melakukan kejahatan, Allah hanya akan membalasnya sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukannya. Al-Quran, Surat Al-An'am, ayat 161. Diceritakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, konon ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah melaksanakan sholat fardu pada saat Isra dan Miraj, pertama kali Allah memerintahkan untuk dilaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Namun atas usul Nabi Musa yang memberikan pertimbangan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup melaksanakannya, dengan disertai beberapa alasan yang rasional, lalu Nabi Muhammad SAW memohon keringanan dengan berkali-kali mondar-mandir menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada akhirnya, sholat tersebut diwajibkan hanya 5 kali dalam sehari semalam untuk Nabi dan umatnya. Walaupun demikian, nilai pahalanya sama dengan melaksanakan sholat 50 kali. Karena setiap sholat, pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali. Belum cukup dengan itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 261, misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi berbuat baik dengan imbalan pahala yang berlipat ganda sampai 700 kali, bahkan bisa lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu biji yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai tersebut membuahkan 100 biji. Allah akan melipat gandakan lagi kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha tahu. Bahkan lebih dahsyat lagi,
pada setiap bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu malam di antara malam-malam di bulan yang suci tersebut yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam nan agung tersebut bisa disebut dengan nama malam-malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Sebagai motivasi penyemangat ibadah, demikian besar motivasi yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad ini dalam rangka mendapatkan pahala sebagai investasi dan bekal menempuh kehidupan akhirat yang kekal. Konon, hal ini diberikan oleh Allah sebagai imbangan terhadap umat terdahulu yang diberikan umur sangat panjang. Umat Nabi Nuh misalnya dapat bertahan sampai 1000 tahun, dan juga umat Nabi-Nabi lain yang umur mereka mencapai ratusan tahun, sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah dalam waktu yang panjang dan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW rata-rata hanya dapat bertahan sekitar 60-70-an tahun, dan hanya beberapa saja yang menyentuh angka 100, sehingga mereka tidak akan dapat mengimbangi kebaikan umat terdahulu yang dapat mengumpulkan pahala cukup banyak tersebut. Karena untuk kepentingan itulah, maka meskipun umat Nabi Muhammad SAW hanya diberikan umur yang pendek, tetapi tetap dapat mendapatkan pahala yang cukup banyak, dan bahkan dapat melebihi yang dikumpulkan oleh umat terdahulu yang dapat bertahan hidup dalam masa ratusan tahun. Sementara itu, apabila dipandang dari sisi lain, Lailatul Qadar ini sesungguhnya merupakan suatu upaya rohani dalam rangka ketaatan yang tulus bagi setiap hamba Tuhan. Sebagai sebuah upaya, Lailatul Qadar ternyata mempunyai pengaruh luar biasa bagi umat yang taat. Bagaimana tidak, secara nalar sesungguhnya dapat dimengerti apabila kewajiban puasa yang ditujukan kepada umat Islam 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu merupakan suatu beban tersendiri yang tentunya akan dirasakan sebagai suatu yang tidak ringan. Lebih-lebih setelah berjalan sekian lama, semakin mendekati akhir tentu penyakit lesu, lelah, capek, malas dan lain sebagainya sering menghinggapi orang yang berpuasa dan ibadah malamnya. Tetapi dengan pemberian motivasi yang bermacam bentuknya, menjadikan beban yang terasa berat tersebut justru terbalik menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan bahkan dirindukan. Dan berbagai motivasi yang dapat direkam dari beberapa riwayat, antara lain, yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau dalam riwayat lain melakukan ibadah malam Ramadan dengan didasari iman dan hanya mencari keridhaan Allah semata, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada bulan Ramadan, pintu neraka akan ditutup oleh Allah dan pintu surga dibukanya lebar-lebar, serta setan dan iblis dibelenggu. Yang ketiga, bau mulut orang yang sedang berpuasa menurut Allah itu lebih harum ketimbang minyak misik. Yang keempat, awal bulan Ramadan merupakan kasih sayang Allah, pertengahannya merupakan ampunannya, dan akhir Ramadan merupakan pembebasan Tuhan dari neraka bagi yang melakukan puasa di dalamnya. Dan yang paling dasarnya adalah diberikannya 1 malam di bulan suci ini yang nilainya lebih baik ketimbang 1000 bulan. Khusus Lailatul Qadar ini, Allah menempatkannya pada malam-malam 10 hari terakhir. Tentu hal ini bukan tidak ada maksud dan tujuan. Secara nalar pula bahwa menjalankan puasa dan ibadah sholat pada malamnya secara terus-menerus tentu akan menimbulkan sedikit kelesuan dan kebosanan. Dan itulah biasanya terjadi setelah berlangsung sekian lama. Dalam 1 bulan, setelah 20 hari berlangsung, tentu rasa capek dan kebosanan akan menghinggapi setiap orang. Justru karena itulah, dalam rangka memompa kembali semangat umat yang akan loyo tersebut, Allah memberikan motivasi yang sangat hebat pengaruhnya bagi orang yang mengejar ridho dan pahala darinya. Lailatul Qadar ternyata dapat membangkitkan semangat yang menyala bagi umat yang soleh untuk tetap terus memanfaatkan Ramadan dengan penuh gairah dan mengesampingkan rasa capek dan malas yang secara manusiawi akan menghinggapinya tersebut. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah tersebut? Tentu tidak semua umat Islam sepaham dengan pemaknaan malam nan agung tersebut sebagai malam yang real yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Ada di antara umat Islam yang memahaminya sebagai suatu malam yang hanya sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada malam ketika Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan. Sementara ada sebagian umat yang memahaminya sebagai simbol belaka dan tidak mungkin ada satu malam yang benar-benar nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ungkapan Lailatul Qadar hanyalah sekedar sebagian bahasa isyarat untuk memberikan motivasi beribadah kepada umat Islam semata dan tidak lebih dari itu. Namun, apapun pendapat mereka yang berbeda
tentang pemaknaan Lailatul Qadar. Sesungguhnya kita dapat meyakini Lailatul Qadar sebagai malam yang memang agung dan lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan tersebut juga dipupuk dengan praktek amaliyah Nabi beserta para sahabatnya yang senantiasa menantikan Lailatul Qadar tersebut setiap akhir Ramadan. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus menganjurkan dan secara langsung mempraktekannya di hadapan para sahabatnya untuk memperbanyak zikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, membaca Al-Quran, bersedekah, beritikaf di masjid, dan amaliyah positif lainnya. Itu semua dilakukan dalam rangka menyambut dan mendapatkan Lailatul Qadar yang dijanjikan tersebut. Kalau Lailatul Qadar hanya terjadi sekali saja pada saat diturunkannya Al-Quran, tentu Nabi tidak akan menganjurkan untuk mencarinya. Kalaupun Lailatul Qadar hanya sekedar simbol yang tidak real, sebagaimana dipahami sebagian ulama tempo dulu, tentunya Nabi dan para sahabatnya tidak akan bersemangat untuk mendapatkannya dengan berbagai amalan positif, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Pada akhirnya, dalam mensikapi Lailatul Qadar, tentu kembali kepada masing-masing orang. Tetapi yang perlu dicatat adalah gairah untuk beribadah dan meraup pahala yang sebesar-besarnya dengan melaksanakan aktivitas positif dan bermanfaat bagi diri, keluarga, orang lain, dan lingkungan. Di bulan suci ini perlu dibangkitkan, dan sekali lagi, ini dapat dipicu dengan keyakinan atas janji Tuhan mengenai Lailatul Qadar tersebut. Kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Rasulullah tidak pernah menyebut secara pasti. Beliau hanya memberikan petunjuk atau beberapa clue. Yang pertama, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, di malam-malam ganjil. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Di 7 malam terakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun, jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Pada malam ke-27, demi Allah, aku tahu kapan malam itu, yaitu malam yang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Demikian juga hadis dari Muawiyah. Beliau menukil perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar pada malam ke-27. Hadis riwayat Abu Daud. Namun, para ulama menjelaskan bahwa malam ke-27 ini tidak menunjukkan kepastian, tapi diharapkan besar datanya Lailatul Qadar, karena bisa jadi Lailatul Qadar turunnya di tanggal berbeda setiap tahun. Dan bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, sholat Qiyamul Lail. Siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua, iktikaf. Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dalam hadis lain disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi SAW bersabda, aku pernah melakukan iktikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan kepadaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beriktikaf bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 2018 dan Muslim nomor 1167. Yang ketiga yaitu berdoa. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan? Berdoalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya, ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf, menghapus kesalahan. Karenanya, maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3850.
Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang keempat, bersungguh-sungguh ibadah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW meningkatkan kesungguhan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hal yang tak beliau lakukan pada hari lainnya. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, Husaimah dan Ahmad. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk memburu. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 225 dan Muslim nomor 1169. Yang kelima, mengajak keluarga untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam itu, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, minimal sholat Isya dan subuh berjamaah. Imam Syafi'i dalam dari sekelompok ulama Madinah dan dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas disebutkan, menghidupkan Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat Isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ibnu Musayyib menyatakan, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Hadis riwayat Malik. Dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim atau yang lama, siapa yang menghadiri sholat Isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Hal di atas sesuai keumuman hadis dari Utsman bin Affan dari Rasulullah, siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat Isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 656 dan Tirmizi nomor 221. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah wanita haid menghidupkan malam Lailatul Qadar? Diam di rumah karena wanita haid haram diam di masjid menurut jumhur ulama. Yang kedua, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Seluruh ulama sepakat bahwa orang junub dan wanita haid haram menyentuh mushaf. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam hukum wanita haid membaca Al-Quran. Menurut mazhab Maliki, pendapat yang kuat dalam mazhab Malikiyah bahwa diperbolehkan bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran di masa-masa keluarnya darah, baik sedang junub ataupun tidak, khawatir lupa hafalan atau tidak. Imam Ad-Dasuki, Asy-Syiah Ad-Dasuki, Al-Asharil Kabil, Bayrud Darul Fikr, juz pertama, halaman 174. Sementara dalam mazhab Syafi'i, yang diperbolehkannya adalah siapa saja yang sedang dalam keadaan hadas besar, maka boleh membaca Al-Quran dalam hati, melihat mushaf, membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dinasah tulisannya, menggerakkan bibir, berbisik, dan suaranya tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Karena hal ini tidaklah dianggap sebagai membaca Al-Quran. Khatib As-Sarbini, Mughni Al-Mu'taz, Ila Ma'rifati, Al-Fazi Minhaj Baitur Darul Fikr, juz 1, halaman 72. Seluruh ulama sepakat bahwa mushaf yang ada terjemahnya itu bukanlah mushaf Al-Quran, maka boleh dipegang oleh orang haid. Hal itu untuk menghindari dosa haramnya menyentuh mushaf. Yang ketiga, memperbanyak zikir, istighfar, dan doa. Yang keempat, membaca buku keislaman dan mendengarkan kajian ilmu. Dan siapakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak ada satu indikasi pasti, baik dari Al-Quran maupun hadis, tentang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar melalui diri khas tertentu. Sehingga sulit bagi kita melihat si fulan dapat atau tidak. Intinya siapapun yang menyibukkan diri dengan ibadah di amal soleh di setiap malam 10 hari terakhir, dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jika kita mencocokkan dengan hadis Rasulullah, kita bisa melihat tanda bahwa semalam Lailatul Qadar di pagi hari keesokan harinya. Dan bagi siapapun yang menyadari dan mengetahui bahwa di pagi harinya ada tanda Lailatul Qadar dan di dalam harinya ia menyibukkan diri dengan ibadah, maka bergembiralah karena kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Namun jangan kita pamerkan ke semua orang bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili mengatakan, siapa saja yang melihat Lailatul Qadar terjadi, hendaklah ia sembunyikan, lalu ia berdoa dengan penuh keikhlasan atau niat dan keyakinan untuk kepentingan agama dan dunianya. Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh As-Syafi'i nomor 223. Dan cara Rasulullah menggapai Lailatul Qadar, ulama memakai Al-Qadar menjadi 3 arti. Yang pertama, bermakna kemuliaan atau al-zoma. Maka dari itu,
Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang mulia. Yang kedua, di antara makna Al-Qadar adalah ketentuan atau Al-Hukum, karena beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pada malam tersebutlah ditentukan semua nasib makhluk yang ada. Disebutlah ia dengan Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam tersebut dinamakan dengan Lailatul Qadar karena salah satu makna Al-Qadar adalah kesempitan atau Al-Dayiku. Dan karena pada malam tersebut, para malaikat turun dari langit ke bumi dan bumi tampak sesak oleh para malaikat, maka dinamakanlah malam tersebut dengan Lailatul Qadar. Dari ketiga pendapat yang disebutkan, pendapat pertama dan kedua lah yang paling sesuai dengan penamaan malam tersebut dengan nama Lailatul Qadar. Tidak ada seorang makhluk hidup di muka bumi ini yang mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar datang terjadi. Tujuannya agar manusia terus berusaha meningkatkan ketakwaan demi mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui selama ini bahwasanya sebagian kaum muslimin hanya bersemangat mengisi bulan-bulan Ramadan dengan serangkaian ibadah, baik sunnah maupun wajib di awal-awal bulan Ramadan saja. Semoga dengan ketidakpastian keberadaan Lailatul Qadar di salah satu malam terakhir bulan Ramadan akan memacu semangat kaum muslimin untuk terus konsisten meningkatkan kebaikan dan ibadah dari awal Ramadan hingga akhirnya, yang akan memberi pengaruh positif di bulan-bulan berikutnya. Rasulullah memiliki cara tersendiri menyambut malam Lailatul Qadar. Di antaranya, upaya yang diajarkan Rasulullah untuk menggapai malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak ibadah dan berzikir kepada Allah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah dan membangunkannya keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Merujuk pada hadis tersebut, dapat disimpulkan 10 malam terakhir Ramadan merupakan waktu yang terbaik untuk beribadah. Menurut Ibnu Battal, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Meskipun kita tidak mengetahui secara pasti kapan Lailatul Qadar turun, namun amalan ini bisa terus dilakukan sepanjang Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, kami riwayatkan dari sanad yang sahih dalam kitab At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan lain-lain, bahwa Aisyah pernah berkata, "Wahai Rasulullah, andaikan aku mengetahui Lailatul Qadar, apa yang bagus aku baca?" Rasulullah menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, ampunilah aku. Selain itu, umat-umat muslim juga dianjurkan beriktikaf di masjid, memperbanyak intensitas penghambaan kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwasanya Rasulullah jika ingin melaksanakan iktikaf, ia masuk ke dalam tempat iktikafnya setelah melaksanakan sholat subuh. Dan beliau senantiasa membuat tempat khusus, macam kemah, untuk beriktikaf ketika beliau ingin melaksanakan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, beberapa fuqaha berpendapat bahwasanya iktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dimulai setelah sholat subuh di hari ke-20 Ramadan. Sedangkan hal-hal yang disunahkan ketika beriktikaf adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memperbanyak sholat sunnah sebagai bentuk penghambaan seutuhnya kepada Allah. Dan begitulah cara Rasulullah menggapai Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, usahakan setiap malam di 10 terakhir diisi dengan memperbanyak ibadah. Usahakan tidak ada satu malam pun yang tidak dihiasi dengan ibadah, supaya malam Lailatul Qadar tidak terlewatkan. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan malam terbaik itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.